Sekarang kita main logika aja. Main logikanya gini, ketika kita lahir dalam kehidupan ini, tidak serta-merta diizinkan untuk mengetahui masa lalu kita. Ya, ini yang sering dipertanyakan banyak orang juga. Kalau memang ada reinkarnasi, kenapa saya hidup sebagai roh yang sama, hidup dalam tubuh berbeda, kenapa harus lupa tentang masa lalu, gitu kan? Makanya rumah-rumah mewah, orang yang pemiliknya orang kaya, tapi penuh dengan pertengkaran, vibrasi rumahnya nggak bagus. Kok bisa? Vibrasi rumah yang benda mati kok bisa vibrasinya buruk? Apa sih yang dimaksud vibrasi? Karena rumahnya dibangun dari batu, dari segala macam yang ada atom-atomnya, betul nggak? Dan atom kita tahu adalah energi yang bergetar terus-menerus. Iya, iya. Jadi kalau dia digerakkan oleh getaran-getaran pertengkaran, suara pertengkaran penghuninya, getarannya kan nggak bagus, artinya vibrasinya nggak bagus. Ketemu lagi kamu. Nah, saya dulu tuh pernah belajar ngaji ketika waktu itu guru saya kan mengatakan ya bahwa di dalam setiap diri manusia sudah kutiupkan ruhku katanya. Nah, ketika kemudian di dalam diri manusia itu udah ada rohnya gitu, terus kemudian di satu sisi diajarin juga kalau kamu nanti berbuat jahat terus nanti kamu akan dibakar di neraka. Bagaimana api neraka bisa membakar roh yang sesungguhnya itu adalah manifestasi darinya? Itu secara substansial sebenarnya bagaimana? Ketika nggak tepat mohon diluruskan, Pak Wayan. Ya, persis pertanyaannya begini. Di Bali kan juga diajarkan di Hindu. Nanti roh itu akan dibakar, namanya di kawah candra di muka, gitu. Akan terbakar. Yang membuat saya gelisah itu begini. Katanya sifat Atman, sifat roh itu tidak terbakar oleh api. Lalu gimana mungkin dia terbakar oleh api yang berkobar-kobar? Itu pertanyaan kecil saya itu contohkan. Kan gelisah saya itu. Menderita oleh pertanyaan bagaimana mungkin yang tidak terbakar itu justru dibakar. Bahkan dikatakan rohnya ini nanti kalau jahat akan diikat di sebuah pohon yang di daun-daunnya itu pedang-pedang. Akan jatuh menimpanya. Kalau si Atman itu nggak terlukai oleh senjata, apa gunanya dia dijatuhin pedang? Nggak terluka gitu. Logis tuh. Kayak gitu. Tapi akhirnya saya mengerti, oh maksudnya itu begini. Kita akan dibakar oleh rasa penyesalan kita sendiri. Ketika kita banyak melakukan hal yang buruk di kehidupan ini. Karena bayangkan gini kan, Mas Endra. Kita ini lagi ujian. Saya pernah ngalamin kayak itu, SMA dulu. Dijanjikan kalau matematikanya dapat 10, dapat cincin emas. Bayangin yang nggak punya ruang di rumahnya, yang keluarga miskin kayak saya dulu, dijanjikan kalau matematikanya 10, dapatnya cincin emas. Luar biasa nggak? Saya sudah membayangkan cincin ini akan saya berikan kepada ibu saya. Gitu. Lalu pas ulangan ujian matematika Eptanas itu, cara saya menjawab itu udah benar. Saking senengnya, excitednya. 2 kali 2 sama dengan 5. Prosesnya itu luar biasa benar. Pas saya tulis 2 kali 2 sama dengan 5, itu yang membuat saya salah. Nggak tahu otak saya kemana bisa 2 kali 2 sama dengan 5. Saya sudah yakin nih 10 nih. Tiba-tiba kan kurang dari 10 kan. Apa sih masalah saya kurang? Begitu saya cek, ternyata saya melakukan sebuah kesalahan yang kecil. Masa 2 kali 2 nggak tahu 4? Gitu. Dan saya salah. Dan saya benar-benar menyesali kesalahan kecil yang sebenarnya saya sudah tahu. Nah, sebagai sang ruh, kita sudah memiliki kesadaran yang luar biasa. Mana kebenaran, mana yang salah. Tapi begitu kita terjebak di dalam tubuh ini dan melakukan kesalahan, bayangkan betapa menyesalnya kita. Ya, bagaikan disayat-sayat sembilu. Kemudian saking jengkelnya kita dengan kesalahan hidup kita, kita di alam manusia ini ingin memperbaikinya nggak bisa karena tubuh kita udah hilang. Bagaikan kita terbakar di api nara ika, di api yang berkobar-kobar di alam manusia ini atau alam neraka.
jadi rasa penyesalan itu. Makanya agama mengajarkan kita untuk menghindari dosa. Bukan karena apa-apa, karena kita loh yang akan menyesali rasa berdosa kita itu sendiri. Orang itu sangat-sangat disakiti oleh rasa berdosa. Bayangkan kemarin saya ngobrol sama Kang Abu, cerita tentang kenakalan masa kecil saya. Di pantai itu ada burung-burung pipit terbang. Anak kecil kan suka main ketapel. Saya suka karena habis baca komik Mahabharata, saya tiba-tiba mengimajinasikan diri saya adalah Arjuna yang memanah walaupun nggak pakai panah, pakai ketapel itu di jarak jauh itu. Lepas batunya di kumpulan lumpuran, saya anggap itu pasukan Korawa gitu. Kena mereka satu, terbang, saya kejar siapa tahu ada yang kena, benar kena satu. Begitu saya ambil burung itu, waktu itu saya nggak nangis. Kemarin itu saya cerita itu nangis. Jadi bayangkan ketika saya mengalami kesadaran untuk tidak menyakiti makhluk hidup, saya menangisi apa yang dulu pernah saya lakukan. Bayangkan sebagai sang ruh yang sudah terlepas dari pengaruh buta, pengaruh kegelapan tubuh manusia, dengan penuh kesadarannya akan menyesali apa yang telah dilakukan selama ada dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi coba? Nah, itulah yang menyakiti sang roh, yang menyiksanya oleh rasa penyesalan, oleh rasa berdosa. Maka selalu diajarkan oleh agama, pikir baik-baik dengan segala rasa, dengan segala akal logika. Jangan sampai kau menyesalinya, jangan sampai kau merasa berdosa. Dan sampai sekarang Pak Wayan juga nggak makan makanan yang bernyawa begitu? Enggak. Nggak bernyawa karena kasihan aja. Karena kasihan aja ya? Kasihan aja. Tapi jangan diikutin. Iya. Nggak tega aja gitu ya Pak? Nggak tega. Jangan semuanya nggak tega kayak saya gitu. Kalau semua nggak tega sama seperti saya, nggak tega bunuh binatang, berarti kita terlalu tega menyakiti para peternak. Iya, sama aja ya Pak. Para nelayan, ya, biarin aja. Hidup itu butuh seimbang. Ada yang seperti saya, ada yang seperti yang lain-lain. Nggak apa-apa. Yang penting lakukan dengan benar. Oke. Nah, kita pengennya kan ketika kemudian belajar spiritual dari tingkatan basic, intermediate, sampai advance kan kalau bisa ya. Nah, di tataran advance ini, kadang kita itu pengen tahu Pak Wayan, informasi di kehidupan masa lalu dan informasi yang akan datang gitu. Bisa nggak sih roh ini kita berdayakan untuk mencari informasi di masa lalu dan masa yang akan datang? Bisa sekali gitu. Sangat-sangat bisa. Saya pernah nanya waktu saya mengalami dialog spiritual yang automatic writing itu. Saya nanya di situ, persis seperti pertanyaan ini. Boleh nggak saya tahu masa lalu saya? Boleh gitu. Tapi untuk apa? Loh, dijawabnya begitu. Tapi untuk apa? Memang kenapa kalau saya ingin tahu masa lalu saya? Apa kamu siap untuk benar-benar tahu apa masa lalumu? Bahkan ketika masa lalumu selama hidup ini, misalnya, waktu remaja kita pernah diputusin pacar gitu misalkan, mengenang hal itu kan sakit hatinya. Atau pernah berhutang nggak bisa bayar, kan nggak enak ketemu orang itu kan. Apalagi kalau di masa lalu. Ternyata saya sama Mas Hendra ada hutang piutang di masa lalu. Jangan diingat ya Mas Hendra ya. Jadi kan ada banyak hal yang kita bisa belum tentu kita akan sukai kan. Makanya ada pesan begini, bahasa Bali nih. Bambang gagah apa sing tepuk. Jadi apa? Kalau lubang kamu gali, apa sih yang nggak mungkin kelihatan? Bisa saja sampah, bisa saja lumpur, bisa saja bangkai-bangkai. Walaupun mungkin di bawah itu ada emas. Tapi kan kadang kita nggak suka di awal-awal. Oh ternyata ini banyak bangkainya, banyak begininya, banyak hal-hal buruknya begitu. Nah sekarang kita main logika aja. Main logikanya gini. Ketika kita lahir dalam kehidupan ini, tidak serta-merta diizinkan untuk mengetahui masa lalu kita. Ya, ini yang sering dipertanyakan banyak orang juga. Kalau memang ada reinkarnasi, kenapa saya hidup sebagai roh yang sama, hidup dalam tubuh berbeda, kenapa harus lupa tentang masa lalu, gitu kan? Ya supaya kita menjadikan tubuh ini kembali sebagai kitab suci tanpa tulis. Lontar tanpa tulis. Agar apa? Agar kita mengisi ulang dengan tulisan-tulisan yang lebih baik. Ya. Contoh nih, enakan mana kalau kita bikin cerita yang baru pada buku yang
bekas ditulis dengan pulpen, lalu digosok-gosok hapus kan agak hancur kan. Nulis lagi, enakan mana daripada buku baru. Baru ya, Pak? Baru, yang tidak ada pengaruh dari atau jejak-jejak buruk masa lalunya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh tahu. Ya, kalau sengaja masuk ke masa lalu, ngapain juga? Misalnya nih, sekarang saya lahir miskin ya. Ternyata ketika saya meditasi dan masuk ke masa lalu, saya dulu adalah seorang raja. Seorang raja yang mungkin melakukan kesalahan, akhirnya apa? Akhirnya sekarang lahir sebagai orang miskin gitu misalnya. Lalu apakah kemudian, sekarang aku baru sadar bahwa aku adalah raja gitu. Tetap merasa dirinya raja kan, kacau kita. Jadi biarlah namanya juga masa lalu kan. Biarlah masa lalu itu dalam bahasa Inggrisnya it's over. It's over. Sudah, biarin lewat. Ngapain juga gitu. Orang kita sudah, yang sekarang aja kita nggak bisa baca, udah sibuk lagi baca masa lalu kan, error kita. Udah biarin aja masa lalu berlalu gitu. Karena terlalu banyak. Apalagi masa depan. Ya. Tahu masa depan tuh bagus nggak? Bagus. Kalau kita misalnya suka main judi. Wah, ini pertandingan ini siapa yang juara kira-kira cocok. Tapi kalau seandainya kita tahu misalnya nih, besok kita akan kejadian buruk. Gelisah nggak kita sekarang? Ya, jelas lah. Jelas malamnya malah nggak bisa tidur kan? Tak kasih tahu ya, anggaplah kita dikasih tahu sama Tuhan. Kasih tahu ya, besok pagi sepeda motormu akan kempes. Kira-kira kita besok mau ngapain? Berangkat nggak? Enggak. Jadi kita kan takdirnya kita harus kempes, tapi kita nggak jadi berangkat. Saya pernah mengalami itu. Saya sering banget. Gimana Pak Wayan? Saya naik mobil kan. Dulu punya mobil Vitara, lagi berangkat ke tugas ke Singaraja. Saya tugas di Puskesmas Singaraja. Begitu keluar dari rumah, saya kepikiran, ini akan ada kejadian buruk. Akan ada kejadian buruk pada mobil saya. Lalu saya pelan-pelan, hati-hati banget, hati-hati. Sampai di Batu Bulan, saya hati-hati banget. Supaya nggak terjadi apa-apa. Tapi begitu saya sampai di daerah Payangan namanya, ternyata apa? Walaupun saya hati-hati, yang di belakang ngebut naik motor. Jeduk! Jadi kedengaran tabrakannya. Buak! Saya toleh di spion, 2 orang nabrak naik sepeda motor. Saya turun. Orangnya ketakutan. Saya bilang, saya turun kan. Itu tahun 1997 kayaknya. 96 lah, 97. Saya turun, saya tengok. Dia pikir saya mau marah. Saya cuma nanya gini, kamu nggak apa-apa? Nggak, oke. Saya cuma gitu aja. Saya lihat knalpotnya jebol. Knalpotnya jebol. Saya cuma nanya, kamu nggak apa-apa? Nggak, yaudah, udah jalan. Mungkin saking bingungnya dia kan, saya keluar kok nggak marahin apa-apa kan. Sampai kemudian dia nggak berani nyalip lagi saya. Padahal saya pelan-pelan. Dia nggak nyalip saya. Dia pikir saya akan ngapain gitu. Nggak minta ganti rugi. Nggak minta ganti rugi. Tapi sering. Sering ngalami hal seperti itu. Sering. Jadi saya pernah naik motor. Kebayang saya akan terjadi sesuatu nih gitu. Saya pantau hati-hati. Merasa akan terjadi sesuatu, saya langsung berdoa. Tolong jaga ya biar nggak terlalu bahaya gitu. Pas saya ke kampus ini naik motor. Kampus berangkat aman. Lah pulangnya ada masalah. Tiba-tiba di depan di perempatan lah. Motor saya tiba-tiba miring, ada pasir mungkin ya. Itu berputar 360 derajat. Saya miring. Dan tiba-tiba dalam perputaran itu saya seolah-olah ada yang dorong sehingga tegak kembali sepeda motornya dan saya berdiri. Saya kaget melihatnya. Jejaknya lambda. Jadi kan saya udah 360 derajat. Tapi dalam kondisi miring dan tiba-tiba tegak lagi. Wah, alhamdulillah ada yang dorong saya naik gitu. Nggak tahu siapa, terserah. Yang penting apa yang diberikan kilasan masa depan itu saya sikapi dengan baik. Bukan disikapi dengan kecemasan. Nah itu gini Pak Wayan, ketika kemudian kita kan kayak gitu kan muncul dengan sendiri gitu ya, pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak kita inginkan gitu ya. Misal gitu, saya lagi jalan-jalan sama keluarga, terus kemudian muncul, loh arek-arek ini kok, kru ini kok kok nggak pernah kecelakaan ya gitu, tiba-tiba muncul kayak gitu kan ya. Oke, malam-malam sekitar 1:30 malam saya nonton All England waktu itu. Mas,
mobilnya ditabrak motor dari belakang gitu dan lain sebagainya. Loh, kejadian Rek. Dan kayak gitu tuh sering misalnya itu supaya tidak looping, supaya tidak mengalami pola yang sama, pikiran negatif jadi kenyataan. Itu solusinya bagaimana untuk memutus pola itu? Sebenarnya itu sih juga sebuah latihan. Latihan sekaligus pengingat supaya kita sadar bahwa apa? Menjadi sakti itu nggak bagus. Karena apa? Ya kalau kita selalu berpikir positif kan, kalau negatif kejadian. Iya sih. Itu sakti itu nggak bagus. Banyak orang cari sakti, hati-hati. Ya, benar bahaya. Kalau misalnya kita sakti nih ya, tiba-tiba kita kaget. Jadi apapun yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Lalu tiba-tiba kita kaget dan, aduh mati aku. Iya sih. Kan mati jadinya gitu. Bener juga ya. Waduh. Ya udah nggak usah. Jadi orang biasa aja. Nggak usah gitu. jadi orang sakti ya, biasa aja gitu. Ya, jadilah orang sakti yang kebal terhadap proses. Kebal itu artinya apa? Teguh. Apapun prosesnya yang biasanya menyakitkan, kita nggak ngerasain sakit hati itu. Udah diapain juga, kita anggap bahwa semua proses ini adalah menjadikan kita intan. Intan yang mahal itu mengalami tekanan dari bumi yang luar biasa besarnya. Ya, perhiasan yang hebat hanya tercipta dari tempaan yang luar biasa. Nah, tugas kita adalah menjadi sekuat intan pula. Yang tahan terhadap tekanan itu tadi. Bukan jadi sakti. Bukan gitu. jadi sakti. Sakti berbahaya. Gawat. Iya sih. Contoh nih misalnya. Jadi memang bener. Ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Contoh nih Mas Hendra ya. Saya sakti nih. Sakti ini misalnya apa? Hanya dengan sebuah batu yang saya celupkan ke air itu orang sembuh. Kayak si Ponari. Yang terjadi apa? Rumahnya penuh setiap hari dari seluruh dunia gitu misalnya. Orang yang ingin sembuh dengan air celupan itu. Bahkan mau mandi aja air mandi kita dipakai kan. Ya kan? Susah juga kan? Nggak bisa tidur, kita akhirnya apa? Nggak nyaman. Punya uang nggak bisa belanja karena apa? Buru-buru mau belanja. Kebanyakan pasien kan gitu. Jadi terampas kemerdekaannya. Di balik setiap berkah yang besar, ingat ya, tersembunyi tanggung jawab yang juga besar. Kalau nggak siap, jangan. Iya. Kembali soal ruh ya. Jadi tadi ya teman-teman, point of view-nya nggak perlu jadi orang sakti, jadi orang yang biasa-biasa saja. Yang penting benar-benar tangguh gitu ya. Seorang nelayan yang tangguh tak mungkin lahir dari laut yang tenang. Jadi banyak tempaan gitu, seperti layaknya berlian dan permata tadi ya, Pak Wayan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kembali soal ruh lagi gitu ya. Kadang saya mikir gitu. Selama ini yang diasumsikan memiliki ruh itu kan hanya manusia gitu. Sementara kita melihat ada tanaman, ada binatang gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah binatang dan tanaman juga memiliki ruh, Pak Wayan? Kalau kita bicara tentang ruh sebagai percikan kecerdasan semesta tak terbatas, maka semua bukan hanya makhluk hidup, benda tak hidup pun ada kecerdasan di dalamnya. Dan kita yakin tentang hal itu. Apa sebabnya? Air pun kalau didoakan kayak air zam-zam. Berarti kan ada kecerdasan di dalam air itu. Makanya rumah-rumah mewah, orang yang pemiliknya orang kaya, tapi penuh dengan pertengkaran, vibrasi rumahnya nggak bagus. Kok bisa? Rumah yang benda mati kok bisa vibrasinya buruk? Apa sih yang dimaksud vibrasi? Karena rumahnya dibangun dari batu, dari segala macam yang ada atom-atomnya, betul nggak? Dan atom kita tahu adalah energi yang bergetar terus-menerus. Jadi kalau dia digerakkan oleh getaran-getaran pertengkaran, suara pertengkaran penghuninya, getarannya kan nggak bagus, artinya vibrasinya nggak bagus. Apalagi pohon, apalagi hewan, apalagi manusia. Ya, artinya ruh itu sebagai percikan kecerdasan bisa ada pada apa saja. Nah, contoh nih misalnya. Contoh nih, ada roh nggak sih pada hewan dan tumbuh-tumbuhan gitu. Akhirnya bayangkan kalau ini kita pakai yang orang umum tahu lah gitu. Misalnya nih, apa sih penggambaran sorga itu? Tempat di mana roh-roh berkumpul gitu. Apa sih gambarannya? Di sana ada sungai nggak? Ada. Rohnya siapa jadi sungai di situ? Di sana ada pohon nggak? Ada bunga-bunga indah nggak di surga itu? Ada. Itu rohnya siapa jadi bunga di situ? Nah, jadi artinya
kita perlu melihat dengan lebih detail lagi bahwa kecerdasan semesta. Nah, di alam sorga yang kita sebutlah sesuai imajinasi kita, itu kan kecerdasan semesta yang mewujud sebagai energi. Jadi mewujud menjadi benda-benda energi berupa tanaman, bunga, dalam bentuk dalam bentuk seperti apa ya namanya, hologram gitulah, hologram, wujud-wujud energi, seperti pelangi gitu misalnya kan. Mungkin dia berwujud tetapi tidak seperti wujud material karena dia adalah wujud energi. Tapi bagaimana energi itu bisa membentuk keindahan sedemikian rupa? Karena energi adalah manifest dari kecerdasan semesta di alam sana, selain di alam material ini. Nah, artinya ruh itu sebagai percikan kecerdasan ya ada di mana-mana. Ada di alam material, ada di alam energi, dan juga ada di alam kecerdasan. Dan di alam materi kita ini juga ada 3. Kita ini ada alam material tubuh fisik, ada alam energi, di tubuh kita banyak energi, dan ada kecerdasan di sini. Mungkin kita ini juga sekumpulan, gitu, sekumpulan alam sana, alam kecerdasan, alam energi di sana yang memadat menjadi alam material. Kan kalau kita ingin melihat alam sana yang bermanifest sebagai alam material, makanya diberikanlah kita juga mata, ya, untuk melihat bagaimana wujud di situ. Ya, kan kalau kita misalnya ingin makan tapi menghayal, terasa nggak enaknya menghayali, wah kayaknya enak deh makanan, cukup puas nggak? Enggak kan? Kan enaknya kalau kita benar-benar makan materi yang kita sebut enak tadi, yang kita hayalkan enak tadi. Nah itu tadi, enaknya alam surga. Apa sih enaknya? Kan kita hanya apapun yang kita inginkan tercapai di situ gitu. Apa sih enaknya segala keinginan tercapai? Nah coba itu. Apa enaknya segala keinginan tercapai gitu? Misalnya ketika Mas Hendra, oh saya lapar, saya ingin makan supaya kenyang. Tahu-tahu sudah kenyang. Ngapain coba? Saya ingin menikmati indahnya Swiss gitu. Tanpa usaha kita sudah tiba-tiba ada di Swiss. Boring nggak? Gitu. Tanpa effort ya. Ya, tanpa effort apa-apa. Makanya si dia, kekasih kita si dia, yang ada dalam kondisi tak terbatas itu juga boring di situ. Makanya dia ingin berada dalam kondisi yang terbatas ini gitu. Dia bosan juga segala keinginannya tercapai. Limitasi sendiri. Dia bosan dengan segala keinginannya tercapai. Maka dia menciptakan dirinya yang tidak semua keinginannya tercapai. Ya makanya sekarang ini kita adalah dia yang sedang menikmati ketika segala keinginan nggak tercapai. Butuh effort. Udah nikmati aja sudah. Gitu. Dulu di sana dia sendirian. Namanya dia kan kata ganti orang ketiga tunggal. Dia sendirian. Bosan nggak sendirian? Bayangkan kalau kita sendirian, kita ngapain? Ya, live TikTok supaya ada teman ngobrol gitu. Kan kita butuh orang lain. Maka dia yang sendirian menciptakan dirinya berbagai ini untuk apa? Ya untuk ngobrol. Dia menjadi Mas Hendra, dalam diri Mas Hendra, dia menjadi saya untuk apa? Untuk ngobrol dengan dirinya sendiri. Udah nikmati aja kita ada dalam kesendirian di dalam.